Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas cara kerja web server dan penulisan sintaks PHP. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara instalasi Exam sebagai lokal server, kemudian kebutuhan apa saja yang dipakai untuk praktek mengikuti browser dan editor. Nah, kita akan masuk pembahasan berikutnya. Target capaian pembelajarannya adalah yang pertama kita tahu sedikit ya tentang sejarah pemrograman PHP, kemudian mengerti fungsi PHP sebagai pemrograman web, yang ketiga mengerti cara kerja web server, yang keempat mengerti cara menjalankan file PHP, yang kelima gaya penulisan sintaks di dalam PHP. Jadi pertemuan ini setidaknya Anda tahu bagaimana caranya menyimpan, kemudian cara menjalankan, dan gaya penulisan sintaks yang ada di dalam PHP. Kita mulai bahwa sejarah pemrograman PHP itu berawal dari tahun 1995. Pertama kali PHP versi 1 dirilis turunan dari bahasa pemrograman C. Nah, ini foto pendirinya yang mendevelop pertama kali PHP namanya Rasmus Raedorf, salah seorang programmer dari berkebangsaan Denmark. Sampai perkembangannya adalah PHP yang terakhir adalah versi 7 tahun 2015. Nah, untuk rincian detailnya sejarah versi Anda bisa baca sendiri di tab yang saya susun. Kemudian untuk PHP yang mendukung atau support dengan pemrograman berorientasi objek itu PHP versi 5. Jadi mulai dari tahun 2004 itu sudah mendukung object oriented programming dan sampai saat ini. Nah, kita masuk ke fungsi PHP pada pemrograman web. Nah, sebenarnya membuat sebuah website sendiri itu bisa menggunakan konten statis. Artinya kalau konten statis ini seperti contoh pada layar saya yang sebelah kiri. Ini contoh konten statis murni menggunakan tag HTML. Misalkan kita akan membuat pengurutan nama siswa, misalkan mahasiswa ke-1, ke-2, dan ke-3, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya sudah cukup dipakai untuk membuat sebuah bahasa pemrograman. Jadi bisa dipakai untuk membuat halaman website dengan hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Tetapi nanti tidak bisa digunakan misalkan untuk pengolahan proses data, misalkan penyimpanan data ke form, atau mungkin untuk menampilkan mahasiswa yang jumlahnya ribuan. Itu akan sangat memboroskan sintaks. Nanti kan ini kok di copy paste terus diurutkan nomornya 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 1000. Ini tentu akan memboroskan sintaks, jadi filenya menjadi lebih besar. Maka disitulah perlu sebuah bahasa pemrograman. Nah, salah satu ciri bahasa pemrograman yaitu adanya perulangan. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin menampilkan nama mahasiswa dari yang urutan ke-1 sampai ke 1000. Maka dengan adanya bahasa pemrograman ini, bahasa pemrograman web, nah maka dilakukan perulangan. Jadi sintaksnya hanya lebih sedikit. Di sebelah kanan ini ada 17 baris. Kalau yang murni HTML di sini ada 21 baris. Padahal ini yang 21 baris hanya bisa menampilkan 10 mahasiswa. Kalau sini bisa menampilkan 1000 mahasiswa. Ini analogi yang paling sederhana ya. Analogi yang paling sederhana. Nah, kemudian bagaimana cara kerja web server? Yang pertama adalah dia akan mengidentifikasi extension. Jadi kalau nyimpan ekstensinya pasti supaya bisa dibaca oleh web server, ekstensinya itu harus menggunakan .php. Jadi file apapun itu harus menggunakan .php. Maka nanti akan diproses oleh web server apabila dengan menggunakan .php. Nah, web server ini akan mengidentifikasi
PHP interpreter, misalkan di sini ada tag pembuka PHP dan tag penutup PHP, maka dia akan diproses sebagai sebuah bahasa pemrograman. Nah, disinilah dia dieksekusi. Nah, resulnya, hasilnya nanti dikirim kembali dari web server menuju ke klien sudah dalam bentuk HTML. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh. Di layar sebelah kanan ini ada file lat1.php. Nah, dia campuran antara HTML dengan PHP. Jadi, bahasa pemrograman PHP-nya itu mengembedded atau menyisip di dalam file tidak di antara HTML. Maka dia di sini akan diproses sebagai PHP. Nah, kita melakukan contoh. Kemudian tidak lupa juga cara penyimpanan filenya. Nah, cara penyimpanan filenya ini harus ada di local server. Katakanlah local servernya kita menggunakan exam, maka penyimpanannya ada di folder exam, kemudian di htdoc. Nah, ini kebetulan saya membuat sebuah folder namanya pemrograman web. Jadi saya installnya tidak di C tapi di drag E, exam, htdoc, pemrograman web. Nah, di sini. Kemudian untuk menjalankan yang berextension PHP ini, local server harus dijalankan. Nah, caranya service Apache-nya itu harus jalan terlebih dahulu dengan cara mengklik icon exam. Nah, ini diklik terlebih dahulu sampai berwarna hijau. Nah, seperti ini. Nah, dia yang akan memproses file-file yang ada di sini untuk ditampilkan ke dalam browser. Nah, ini cara penyimpanannya. Jadi penyimpanannya harus ada di dalam folder htdoc. Meskipun nanti di dalam folder htdoc Anda akan membuat sebuah folder lagi, itu tidak masalah. Dan jangan lupa dalam membuat folder itu sebaiknya sangat dihindari spasi, karena nanti spasi itu di dalam URL akan berubah menjadi persen. Jadi misalkan pemrograman web tanpa spasi, atau kalau pengen ada juga pemrograman underscore, ya skor bawah baru web. Lalu bagaimana cara mengakses sebuah file yang ada di sini? Kita menggunakan browser. Jadi syaratnya adalah ini harus menyala terlebih dahulu ya. Nah, ini kita ketik localhost, nama foldernya pemrograman web dan lat1.php. Nah, seperti ini. Nah, lat1.php. Maka dia akan tampil. Kalau kita diklik kanan view page source, yang dikembalikan ke browser klien ini berupa HTML. Nah, ini lihat. Ini semuanya berupa HTML, tag HTML. Sama sekali tidak ada tag pembuka dan tag penutup PHP karena dia akan diproses. Kemudian caranya membuka, kalau saya dengan manajemen pengaturan folder, kebetulan ini menggunakan Visual Studio Code. Ini saya klik file, kemudian open folder. Klik file, open folder, kemudian dicari pada bagian folder tadi, exam, htdoc, kemudian pemrograman web, select folder. Maka di sini nanti akan muncul. Nah, lihat. Dan klik latihan tadi. Nah, di sini muncul. Nah, Anda lihat di sini. Kalau di sini hanya perulangan ya, hanya perulangan. Nah, ini ada pembuka PHP, kemudian ini tag penutup PHP yang letaknya pada exam, htdoc, pemrograman web, latihan 1. Nah,
Tapi di dalam view Paxos dia tidak ada sintak PHP sama sekali. Karena yang pertama kali dibaca oleh Angular saja adalah dia mendeteksi terlebih dahulu ada tidak sintak tag pembuka PHP dan tag penutup PHP. Disinilah dia diproses. Nah, kemudian kita sudah mengetahui alur cara kerja web server. Jadi saya ulangi lagi bahwa browser request misalkan tadi di latihan1.php, jadi berdasarkan ekstensinya PHP. Kalau misalkan ekstensinya HTML, dia tidak akan memproses. Kalau penyimpanannya misalkan menggunakan .html. Dan letaknya harus ada di web server. Nah, kalau local server tadi ada di exam htblock. Kemudian diproses. Di sini ada PHP interpreter untuk mendeteksi tag-nya. Kemudian dikembalikan lagi ke sini ke web server, kembalikan ke browser client udah dalam bentuk HTML. Nah, kemudian ada beberapa gaya penulisan sintaks di dalam PHP. Nah, ada 4 gaya yang kita kenal. Yang pertama adalah metode standar, kemudian metode tag atau shortcut tag. Kalau metode standar ini seperti pada contoh tadi, jadi ada kurung siku buka, tanda tanya, PHP, baru ini script PHP-nya ada di sini. Kemudian ada metode tag singkat atau short open tag, contohnya seperti ini. Ada metode ASP style, ada metode script style. Nah, yang metode ketiga dan keempat ini sangat jarang sekali kita temui di dalam pemrograman web. Karena yang pertama ribet, ya, lebih ribet, ada settingan konfigurasi ke server. Yang kedua tidak praktis ini ya. Jadi paling sering digunakan ini nomor 1 dan nomor 2. Secara standar dan open tag. Nah, default instalasi exam pertama kali itu adalah secara standar. Kalau short open tag itu ada konfigurasi di server. Nah, kita kasih contoh untuk yang metode standar. Ini contohnya seperti ini. Nah, kalau metode short open tag ini akan kita coba. Yang daftar absensi mahasiswa ini akan saya buat dengan penulisan short open tag. Nah, ini daftar absensi mahasiswa. Nah, kalau penulisan short open tag jadinya seperti ini. Kita buat short open tag menggunakan double petik. Nah, ini short open tag. Kita refresh. Nah, ini daftar absensi mahasiswa kita buat menggunakan cara short open tag. Nah, tetapi kalau misalkan Anda belum berhasil, kita lihat dulu di konfigurasinya. Konfigurasi di PHP ini. Nah, ini short, tadi kata kunci. Tadi saya tekan Ctrl F ya, untuk pencarian short open tag. Kita lihat short open tag yang kelihatan di bawah. Ini short open tag kebetulan punya saya on. Kalau defaultnya biasanya dia off. Nah, kebetulan biasanya off. Kita off-kan terlebih dahulu. Nah, setelah mengubah konfigurasi yang ada di local server, jangan lupa untuk di restart Apache-nya. Nah, caranya merestart Apache, kita klik stop, kemudian klik start lagi, tunggu sampai warna hijau, kemudian kita refresh browsernya. Nah, kebetulan ini kenapa masih ini ya? Nah, dia langsung dukung. Biasanya tidak langsung mendukung. Nah, ini udah
Nah ini kalau di stop, nah ini keadaan kalau local server di stop ya, jadi dia tidak bisa memparkir tintanya. Ini kalau keadaan di start, tapi dia tetap mau ya. Biasanya kalau tidak mau muncul apa adanya, jadi tulisan tulisan seperti ini. Nah, tulisan ini jadi apa adanya. Tapi ini kebetulan baik di off maupun di on punya saya masih tetap bisa. Nah, memang defaultnya yang betul adalah off, jadi tidak akan saya rubah pada konfigurasi ini. Nah selanjutnya kemudian untuk metode ASP style. Nah metode ASP style ini juga sama untuk mengaktifkan konfigurasinya ada di dalam PHP ini. Nah di PHP ini. Tapi untuk versi PHP versi 7 itu untuk metode ASP style dan metode script style ini sudah tidak mendukung. Tapi perlu kita pelajari juga caranya mengaktifkan menggunakan config kemudian PHP ini. Nah ini file ini adalah sebuah file yang dipakai untuk mengedit konfigurasi yang ada di dalam server. Kalau letaknya yang ada di dalam Explorer biasanya terletak pada exam folder PHP, kemudian kita lihat ini konfigurasi setting ini file. Nah, dibuka melalui sini juga bisa menggunakan editor Notepad, atau kalau lebih praktis juga bisa melalui sini. Nah, ini. Nah, ini tanda semikolon. Semikolon itu titik koma. Ini dianggap sebagai sebuah komentar di dalam info. Jadi dia tidak diproses pada konfigurasi settingan. Nah, misalkan kita ingin mengaktifkan ASP tag, caranya sama. Kalau kita scroll ke bawah itu akan memboroskan lagi, maka menggunakan pencarian tekan Ctrl F, kemudian ASP underscore kita find. Nah ini langsung ketemu modul setting. Di sini ada ASP tag sama dengan off. Nah kalau mau meng-off-kan tinggal diganti tulisannya menjadi on, kemudian disimpan dengan cara Ctrl S, atau melalui file save juga bisa, kemudian restart modul atasnya, klik stop, klik start lagi, dan tunggu sampai dia warnanya hijau. Nah contohnya seperti itu.